lanjut. Kali ini kita akan membahas identitas trigonometri sudut rangkap. Nah, kalau kalian nih udah belajar psikota psikoami nih, sudut rangkap juga termasuk dalam hafalan dari psikota psikoami. Ini yang ini nih, sida wasiko gitu kan ya. Kodrat min sindrat, sampai seterusnya. Jadi di sini di sudut rangkap itu ada sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, kemudian ada cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau boleh juga 2 cos kuadrat A min 1, atau boleh 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, kalau untuk tangan 2A, itu sama dengan 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Nah, seperti apa sih contoh dari identitas trigonometri sudut rangkap? Yuk, kita langsung saja ke soal di bawah ini. Nah, soal nomor 1, tentukan nilai trigonometri berikut. Yang A, 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. Yang B, 4 cos kuadrat 15 derajat min 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk, kita mulai dari nomor 1 yang A. Oke, yang A dulu. Nah, di sini soalnya itu adalah 2 sin 22,5 derajat ya enggak? Kemudian dikali cos 22,5 derajat. Nah, kalau kalian lihat bentuk seperti ini mirip apa? Yes, mirip sida, ya enggak? Nah, nih kalau kalian lihat, mirip sida. Sida wasiko, ya enggak? Ini kan wasikonya 2 sin A-nya berapa? 22,5. Iya, cos 22,5. Berarti di sini dia adalah sin 2A dengan A-nya berapa? 22,5. Jadi boleh ditulis apa? Yes, sin 2 dikali A-nya berapa tadi? 22,5. Yes, 22,5 derajat. Sama dengan berapa nih? 2 kali 25. Kok 25? 2 kali 22,5. Berapa yo? Nah, sama dengan berapa? Sama dengan sin 45 derajat. 45 dapat dari mana? Dari 2 dikali 22,5. Kemudian sin 45 berapa? Sin 45 sin 45 sama dengan setengah akar 2. Betul sekali. Setengah akar, salah ambilnya ya, setengah akar 2. Gini, selesai. Jadi 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat sama dengan setengah akar 2. Wah, ternyata mudah ya. Mudah Bu, mudah sekali. Alhamdulillah. Lanjut. Kita lanjut ke yang B ya. B. Di sini. Yang B soalnya adalah 4 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 2. Udah dapat sini. Sama dengan berapa ya? Kalau kita lihat di sini, ini bentuknya kodrat min. Kodrat min ini ya. Iya enggak, kodrat min. Kalau sini ada sinnya, enggak mungkin ini. Ini bukan kodrat min, yang ada kodrat minnya ini nih. Berarti dia adalah apa? Koda, iya, atau cos 2A. Tetapi Bu, tetapi kalau di soal tadi di sini sininya 4, sininya negatif 2.
kalau di sini, nah di rumusnya, di sininya 2, yang sebelah sini negatif 1. Gimana dong, Bu? Ya udah, kita sederhanakan, bisa nggak? Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengeluarkan 2-nya. Jadi 2-nya kita keluarkan. 4 dibagi 2, 2, ya nggak? 2 cos apa? 2 cos kuadrat. Bentar. 2 cos kuadrat 15 derajat. Gini. Ya nggak? Min. Karena di sini 2-nya dikeluarkan kan berarti min 2 dibagi 2. Min 2 bagi 2 min 1. Ya nggak? Nah, kalau udah seperti ini, yang di dalam ini udah bentuknya mirip ini ya. Udah mirip ini. Wa kodrat min 2 cos kuadrat A min 1. Berarti ini bentuknya udah sama. Berarti ini apa tadi? Koda atau cos 2A. Yes, berarti nanti di sini. Oke, sebentar. Gini. Jadi sama dengan apa? Sama dengan 2 dikali apa? Cos. Yes. Cos 2A. Cos 2 dikali cos 2 dikali apa? Koda A-nya berapa? A-nya 15 derajat. Yes, begini. Bolehlah begini. Berarti berapa? Berarti sama dengan sama dengan berarti sama dengan 2 dikali cos berapa? 2 kali 15 berapa? Yes, 30 derajat. Jangan lupa derajatnya. Ini juga atas aku kasih derajat deh. Nah, begini. 2 cos 30 derajat. Cos 30 derajat sama dengan berapa? Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Berarti nanti 2 dikali setengah akar 3, ya nggak? Iya, 2 dikali 1/2 akar 3. Akar 3, begini. Kemudian 2 dikali setengah kan bisa ya, berapa? 1. Hasilnya jadinya berapa? Hasilnya jadinya adalah sama dengan berapa? Berapa? Iya, akar 3. Jadi diperolehlah apa? Diperoleh bahwa 4 cos kuadrat 15 derajat min 2 sama dengan akar 3. Inilah penggunaan dari identitas trigonometri sudut rangkap seperti ini. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Gampang? Lumayan gampang ya. Bisa diterima ya. Lanjut dah. Lanjut Bu, lanjut. Kita masuk identitas sudut rangkap. Di sini kalau kalian lihat, identitas sudut rangkap ini tidak termasuk dalam psikota psikomin. Tidak termasuk. Jadi inilah dia identitas sudut rangkap. Jadi sin setengah A. Kalau tadi kan sin 2A. Kalau ini karena dia ini bukan sudut rangkap. Ini sudut pertengahan. Kita ganti dulu. Pertengahan. Jadi setengahnya. Sudut pertengahan atau sudut pertengahan ya, sudut pertengahan ya. Jadi setengahnya. Kalau tadi sin 2A karena dia rangkap gitu ya. Kalau ini karena dia pertengahan berarti setengahnya gitu.
Jadi sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Ini untuk sin setengah A. Sedangkan untuk cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Untuk tangen setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Kenapa sininya plus minus, Bu? Nah, plus minus ini didapat nanti kalau kalian memiliki batas. Nah, batasannya kita buat menjadi batasan untuk sudut pertengahan. Nah, nanti kita lihat dia di kuadran mana. Nah, nanti kita bisa menentukan plus minusnya di sini. Begitu. Yuk, kita langsung ke contohnya saja. Di sini, jika X berada di kuadran 2 dan sin X sama dengan 0,8, maka nilai dari tangen setengah X adalah, nah berarti kita pakainya yang mana? Yang ini ya, yang tangen setengah A ya. Nah, nanti kan plus minus 1 min cos A per 1 plus cos A. Berarti yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah cos. Nah, di sini sedangkan yang kita punya di soal, dia adalah sin. Nah, terus bagaimana nih? Nah, yuk kita kerjakan dulu. Nah, berarti langkah pertama kita mencari nilai cosnya. Tetapi ingat, di sini karena dia x-nya berada di kuadran 2, berarti nanti nilai cosnya adalah nilai cosnya pasti nih negatif. Ya enggak? Yes. Karena kalau di kuadran kedua, yang positif hanyalah sinnya saja. Masih ingat ya? Semua sin tan cos, semua cinta kamu. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau kita udah ketemu cosnya pasti bernilai negatif. Yo, berarti gini nih. Nah, kalau kalian lihat sin x, nah, di situ kan ada sin x ya. Bentar, di situ ada sin x. Nah, sin x-nya kan sama dengan 0,8. Itu kalau dibuat desimal. Kalau dibuat pecahan kan berarti 8/10 ya. 8/10 disederhanakan menjadi 4/5. Betul. Nah, kalian ingat, kalau untuk mencari cos kan kita bisa menggunakan segitiga ya, Pitagoras itu ya. Sin demi cos sami tangen desa. Karena di sini sin x-nya sama dengan 4/5, berarti 4-nya adalah depan, miringnya adalah 5. Sedangkan cos butuh samping. Nah, sampingnya berapa? Nah, Pitagoras lah itu. Nah, sampingnya ketemu. Nah, ketemu berapa, Bu? Ketemu 3. Yes. Dihitung ya. Nah, dari mana tuh 3? Dari Pitagoras gitu ya. Dengan depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Tinggal cari sampingnya. Jadi diperoleh cos x-nya itu sama dengan 3/5. Nah, tetapi karena tadi yang sudah saya sebutkan bahwa karena dia di kuadran kedua, maka nanti di sini nilainya adalah negatif. Nah, sudah tinggal kita masukkan. Nah, masukkan kemana? Ke rumus yang ini nih. Nah, rumus yang ini nih. Nah, kita taruh di bawah. Begini. Wah, ditaruh di tengah, ini ke tengah. Tenang. Taruh sini. Biar kelihatan. Oke, di sini kita dapat nih rumusnya ini. Ini kan A, kita ganti X boleh. Ini juga kita ganti X juga boleh. Gini, bawahnya juga X. Berarti tinggal dimasukkan saja. Kita ke bawah. Oh, hilang. Benar, kita ke bawah ya. Begini. Berarti oke, sama dengan di sini masih plus minus dulu ya. Plus minus ada akar ya, akar, kemudian di situ ada per, pembagian begini, berarti 1 min cos x-nya berapa tadi? Min 3/5, berarti dalam kurung min 3/5. Begini. Begini, kemudian bawahnya sama 1 plus, 1 plus dalam kurung sama ya, min 3/5 begini. Nah, ditutup. Nah, ini juga kita kasih enter biar bagus. Nah, begini. Ini kalau kurang besar, Bu Indah besarkan dulu biar kelihatan ya.
Nah, begini. Ini juga boleh kita besarkan dikit. Nah, begini ya. Oke. Kelihatan ya. Oke, lanjut. Nah, setelah ini tinggal kita hitung. Kita hitungnya gimana? Ya dihitung aja. Dihitung aja guys, dihitung aja. Dihitung. Oke, sama dengan apa? Sama dengan masih plus minus. Akar masih bentuknya akar. Kemudian di sini masih per gitu kan ya. 1 min kali min plus. Berarti 1 plus 3/5. Gini. Bawahnya plus kali min berarti 1 min 3/5. Ini paham nggak sampai sini dulu? Paham ya? Paham nggak? Paham Bu? Gitunya harus bisa. Di sini gini. Oke, jadi plus minus gitu ya. Plus minus 1 plus 3/5. Di sini 1 min 3/5. Terus selanjutnya tinggal kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya guys. Ini. Samakan penyebutnya. Di sini berarti 1 plus 3/5. 1 plus 3/5 itu sama saja berapa? 1 plus 3/5 itu sama saja 8/5. Ya enggak? 8/5. Sedangkan kalau 1 min 3/5 sama dengan 2/5. 2/5. Yes, begini. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita buat lagi. Kita copy yang ini aja biar mudah. Kita taruh sini. Kemudian oke. 8/5 dibagi 2/5. 8/5 dibagi 2/5 itu kan sama saja 8/2 ya. Sama dengan berapa? 4. Yes. 4. Jadi 5-nya coret-coret, 8 bagi 2, 4 gitu ya. Nah, akar 4 berapa? Akar 4 sama dengan 2. Yes, berarti hasilnya adalah plus minus 2. Plus minus 2. Terus setelah itu gimana Bu? Kita mencari plus atau minusnya ini dari mana Bu? Dari sini nih. Kita kan tadi dapat nih kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu kan dari 90 sampai 180. Ya enggak? Ya enggak? Paham enggak? Kalau kuadran 2, kalau kuadran 1 kan 0 sampai 90. Sedangkan kalau kuadran 2 itu 90 sampai 180. Nah, karena kuadran 2 sini, sini Bunda tulis aja sini ya. Kuadran 2 itu kan dari berapa tadi ya? Dari 0 derajat, ya enggak? 0 derajat sampai 390 ya. 90 derajat. Nah, berarti kalau kita buat dia menjadi batasan pertengahan, kan berarti kalau kuadran 2 itu 90 derajat Bu ya, 90 derajat sampai 180. Nah, kalau kita buat dia menjadi sudut pertengahan, kan berarti setengahnya nih, tinggal dibagi 2, 90 dibagi 2, 180 dibagi 2. Gitu. Jadi nanti batasannya di sini itu adalah berapa? Batasannya ya berarti karena dia sudut pertengahan gitu ya. Nah, karena dia sudut pertengahan, berarti batasannya adalah 90 bagi 2 berapa? 45 derajat, yes. 45 derajat sampai berapa? 180 bagi 2 90, ya enggak? 90 derajat. Nah, karena tadi dia di kuadran kedua, X-nya setelah dia dirubah menjadi sudut pertengahan,
dia kuadrannya berubah menjadi kuadran pertama. Dan nilai tangannya, nilai tangan di kuadran pertama dia apa? Positif. Yes. Kalau di kuadran kedua, kalau kita tidak merubah dia menjadi sudut pertengahan nih, kita tidak merubah batasannya menjadi untuk sudut pertengahan, dia kan di kuadran 2 nih. Nah, di kuadran 2 nilai tangan harusnya nih negatif, tetapi karena kita carinya adalah tangan setengah X atau sudut pertengahan, kita buat batasan yang awal menjadi batasan untuk sudut pertengahan. Begitu dibagi 2, akhirnya ketemulah ini menjadi dia di kuadran ke-1. Karena kita sudah rubah menjadi sudut pertengahan batasannya. Nah, karena dia berada di kuadran ke-1, makanya di sini bukan plus minus 2, tetapi berapa? 2. Plus 2 atau 2 aja udah cukup. Begini 2 udah selesai begini. Jadi ingat ya, kalau kalian punya suatu soal tentang sudut pertengahan, kalian lihat awalnya itu dia berada di kuadran mana. Terus setelah itu karena dia atau kita sedang mencari sudut pertengahannya, berarti kalian harus merubah juga batasannya menjadi batasan sudut pertengahan di akhirnya. Begitu, biar kita mengetahui ini plus atau minus. Bukan plus minus lagi, tapi dia plus atau minus. Nah, karena tadi soalnya di sini dia di kuadran 1, tangannya positif, makanya di sini positif. Begitu. Bagaimana? Udah selesai nih penjelasan mengenai sudut rangkap dan sudut pertengahan. Bisa diterima? Paham? Terlalu cepat nggak menjelaskannya? Gitu ya. Memang harus lebih teliti ya, harus pelan-pelan, lebih teliti, dihayati lagi, ya dirasakan lah begitu ya. Kemudian kalau bisa jangan cuma ditonton, tetapi sambil diorek-orek ya, sambil kalian mengerjakan sendiri, biar materinya juga masuk gitu loh. Jadi kalian punya bekas kenangan di tangan kalian gitu. Ya, jadi bukan hanya mantan saja yang perlu dikenang, tapi ini harus dikenang dan dipelajari ya, pelajaran ini begitu. Jadi begitu saja materi hari ini. Jangan lupa ya, kalau masih belum paham, ulangi lagi videonya, ulangi lagi, putar lagi begitu ya. Jangan malas belajar, jangan malas berusaha begitu. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.